I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bakalan buat sintaks atau codingan dari selection shot. Yang perlu kita buat itu pertama kali itu adalah kerangkanya, kayak include Ustream, using names page std, terus intermain dan return no. Itu perlu banget dibuat. Terus karena di sintaks kali ini kita bakalan gunain prosedur dengan parameter. Kenapa kita menggunakan prosedur? Karena itu lebih singkat dan lebih cepet aja gitu, lebih rapi gitu. Pertama kali kita buat adalah nama variabelnya. Kayak integer data sama dengan data array ini. Ini disebut dengan data array. Baru integer len data. Lalu kita ke sintaksnya. Kenapa kita menggunakan void? Karena kita menggunakan prosedur parameter dengan parameter. Jadi print ini tuh buat menampilkan data array yang ini. Jadi kayak pas di-run-kan itu, ini tadi bakalan keluar semua. Cara menampilkannya itu kita pakai perulangan for. For buka kurung integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari len data i++. Cout data i ini buat spasi gitu. Cout ngl itu buat enter. Apa sih itu cout? Cout itu buat kayak ngeluarin gitu, ngeluarin datanya. Baru kita lanjut ke penyeleksiannya, yaitu selection shot. Selection shot itu adalah menyeleksi sebuah data dari yang lebih kecil ke lebih besar atau kayak pengurutannya gitu. Kalau misalnya kalian kurang jelas sama penjelasannya, itu udah ada di video sebelumnya. Sintaksnya yaitu integer min. Min itu kayak integer min in for integer i sama dengan 0, i lebih kecil len data i++. Min i sama dengan i for integer j sama dengan i tambah 1, j lebih kecil dari len data. If buka kurung data j lebih kecil data min. Min in sama dengan j. Maka kita lompati atau kayak di swap gitu. Integer temp. Temp ini buat menampung nilai array sementara atau menampung data sementara. Sama dengan data i. Data ini itu ditampung dulu sementara di integer temp. Baru data i sama dengan data min sama dengan temp. Baru buat manggilnya itu kita masukkan in tadi. Jadi kayak kita nggak perlu buat sintaksnya lagi karena udah kita buat di atas. Jadi pas manggilnya itu tinggal kita buat aja variabel-variabelnya itu. Pas di-run-kan itu bakalan seperti kayak gini. Tunggu proses. Nah, ini contohnya. Before sorting. Ini sebelum disorting. Kayak masih nggak berurut kan. Terus ini setelah disorting. Jadi kayak berurut dari yang terkecil. Dari yang awalnya 56 di baris ketiga, sekarang 3 di baris ketiga. Jadi kayak seperti ini. Oke, terima kasih. Nah, di sini kita bakal ngejelasin tentang random quick sort. Oke. Pokoknya kita buat kerangka awalnya di sini ya. Include Ustream using namespace std. Jangan lupa. Terus di integer main ini kita buat dulu data kita. Integer array. Ini data aku 2156 245 37 12 75. Integer n ini untuk menampilkan semua data, oke? Kita akan membuat sintaksnya itu di atas integer main. Karena kenapa?
karena dia menggunakan parameter. Nah, di sini integer partition itu untuk menampung integer partition, menampung datanya. Integer array menampung data array, integer rendah menampung data rendah, integer tinggi menampung data tinggi. Integer pivot sama dengan array tinggi. Oke. Di dalam ini itu untuk menampilkan datanya. Integer i sama dengan rendah kurang 1. Oke. Maksudnya ini kita akan menampilkan data rendah, kita akan mencari data rendah. Maka dia melakukan perulangan integer j sama dengan rendah j lebih kecil sama dengan tinggi kurang 1 j plus plus. Maka dia akan terus berulang sebanyak data array. Jika array j lebih kecil sama dengan pivot i plus plus, dia akan di swap. Swap array i, swap array j. Nah, di bawah ini swap. Nah, swap ini dia akan terus melakukan pergeseran sebanyak data yang berulang. Array i tambah 1, array tinggi. Return. Nah, kita masuk di return ya. Kalau di parameter ini dia menggunakan return. Kenapa? Karena dia mengembalikan data awal. Return awal i tambah 1. Oke. Kita masuk lagi di sini integer partition yang kedua. Ininya sama yang kayak pertama tadi, cuman dia beda di sintaks. Di runtime null, integer random sama dengan rendah tambah random, modulus tinggi kurang rendah. Berarti sisa bagi, oke? Di swap array random, array tinggi. Ini terus melakukan swap. Dikembalikan lagi returnnya, return partition, karena di sini dia integer partition. Masuk di quicksort sama, cuman di sini kita tidak memakai return. Di sini kita juga menggunakan di sini function to print an array. Void print array, integer size, integer i for i sama dengan 0, i lebih kecil dari ukuran. I plus plus cout menampilkan array i. Menggunakan ini karena dia nggak inline, biar dia spasi. Udah, kita masuk di integer main ini. Ini kan tadi data awal, kita panggil aja gitu. Kita panggil karena kita menggunakan parameter, kita panggil aja, simple gitu. Mau pakai call juga boleh, mau enggak juga boleh. Tapi aku nggak usah ya. Aku langsung aja gitu, cout before sorting and line tetap melakukan perulangan. Ini kita panggil for integer i sama dengan 0, i lebih kecil and i plus plus cout array. Nih cout nih dia menampilkan. Nah, di quicksort ini array 0 and kurang 1. Print ini kita sistem pemanggilan secara cepat. Dah, ini kita runkan, maka dia akan hasil code. Nah, ini before sorting. Ini after sorting. Oke, terima kasih. Started as a whisper,